Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Augustinus Gule. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2024 asal perguruan tinggi Universitas Negeri Jakarta, program studi ilmu pengetahuan sosial dengan materi potensi sumber daya alam Indonesia. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model problem based learning di kelas 7 SMP Negeri 4 Meroe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Hari Pak. Baik, kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dimana pada siang hari ini kita telah kembali dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang memimpin kita di dalam doa? Nah, silakan kepada saudara, silakan kita masuk dalam doa. Baik, terima kasih. Dan sekarang kita akan cek kehadiran kita semua. Dan coba dengarkan namanya. Kristia Peter Zai, Silvi Apriani Gule, Niseria Gule, Nesla Maulana Kristiani Gule, Radif Zai, Esther Gloria Gule, Ricardo Saputra Gule, Reski Safriani Gule, Cedric Christian Gule, Stephen Valentino Manugra Gule, Adriana Wisel Astati Zai, Bless Mitumania, Rizky Alianomia, Herlina Nesrawati Gule, Rachel Claudia Zai. Baik, nanti kita ada satu orang yang tidak hadir dan begitu saja absensi kita pada hari ini. Dan sekarang sebelum kita melakukan materi kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Indonesia Raya. Bapak Guru minta siswa akan berdiri. Di
Baik, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi sumber daya hutan di Indonesia. 2. Mengidentifikasi sumber daya tambang di Indonesia. 3. Mengidentifikasi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak Guru menanyakan apa materi kita pada pertemuan sebelumnya. Potensi ekonomi lingkungan. Iya benar, itu adalah potensi ekonomi lingkungan. Lingkungan. Itu adalah materi kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kan? Ya. Baik, yang menjadi materi kita pada hari ini yaitu dengan judul sumber daya alam. Apa judulnya tadi? Sumber daya alam. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita lanjutkan, Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran dan Bapak Guru mengharapkan agar siswa Bapak mengamati dan untuk memahami video yang Bapak tampilkan ini. Genteng dan lonceng terbuat dari tanah. Fondasi dan langkah terbuat dari besi dan batu. Dari semua itu termasuk sumber daya alam. Pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan sumber daya alam tersebut? Apakah tersedia di Indonesia? Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang sumber daya alam. Namun sebelumnya, silakan subscribe channel ini. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat diperoleh dengan mudah. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya minyak dan gas bumi, batu bara, serta tambang lain. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terbagi dua. Ada sumber daya alam yang tak habis seperti sinar matahari, udara, air, panas bumi dan angin. Yang kedua ada sumber daya alam hayat seperti sumber daya alam hewan dan sumber daya alam nabati. Dan salah satu sumber daya alam nabati dalam sumber daya alam hayati adalah potensi sumber daya hutan. Jenis hutan berdasarkan alam. Yang pertama, kita mengenal hutan hujan tropis, di mana dia banyak terdapat Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Hutan hujan tropis memiliki ciri khas hutan dengan tanaman yang heterogen dan dengan semak belukar yang sangat tinggi di atasnya. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Hutan musim adalah sebuah hutan di mana pada musim kemarau mengumpulkan daunnya, sedangkan pada musim hujan berdaun bersama lebat.
Yang kedua, hutan suaka alam. Hutan ini berfungsi untuk melindungi flora dan fauna. Yang ketiga, hutan produksi. Hutan produksi berfungsi untuk diambil hasilnya dan digunakan. Dan yang keempat, hutan wisata. Hutan yang digunakan untuk kegiatan pariwisata. Selanjutnya, fungsi hutan masih berkaitan dengan kepemilikan berdasarkan fungsi. Yang pertama, memberikan air hujan dan menjadikan sebagai cahaya di musim kemarau. Dan ini merupakan salah satu fungsi dari hutan ini. Yang kedua, tempat hidup flora dan fauna. Ini merupakan fungsi dari hutan suaka. Yang ketiga, mencegah erosi dan banjir. Salah satu fungsi dari hutan ini. Yang keempat, menghasilkan oksigen. Ini juga salah satu fungsi dari hutan ini. Dan yang kelima, sebagai sumber kehidupan manusia, merupakan fungsi dari hutan produksi dan wisata. Apa yang kita dapatkan dari hutan? Maka itu adalah hasil hutan Indonesia. Yang pertama, sebagai sumber alam. Di antaranya adalah buah dan satu terutama bagi masyarakat dalam di mana kehidupannya sangat tergantung pada hutan. Yang kedua, sebagai bahan pembakaran, terutama sebagai bahan dasar pembuatan cat. Dan yang ketiga, ini yang paling kita kenal, di mana hutan hasil yang paling utama dan adalah kayu. Kita akan melihat berbagai jenis kayu yang menghasilkan hutan ini. Yang pertama, kayu kuning, Meraki dan Agares yang berasal dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu ini biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua adalah kayu jati, dihasilkan di wilayah Jawa Tengah sebagai misal dan digunakan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga ada kayu rotan yang dihasilkan di Kalimantan dan Sumatera, digunakan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya, yang sebenarnya di Nusa Tenggara Timur merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Selanjutnya ada juga kayu rasa mangga dan akasia yang dihasilkan di wilayah Jawa Tengah. Potensi sumber daya alam. Di awal kita sudah membagi sumber daya alam yang tidak dapat berbagi, yang ada minyak dan gas, batu bara, dan dalam alam. Minyak bumi berasal dari sesekon mati dan tetap selamat sekarang. Dan di dalam tanah, di dalam bumi, minyak bumi terdapat di antara dua lapisan batu menghidap. Sini posisi minyak bumi. Demikian juga dengan gas alam, gas alam juga sama, tetapi seperti minyak bumi di antara dua lapisan batu. Dan berikut adalah peta penyebaran minyak bumi dan gas alam yang ada di Indonesia. Hampir merata setiap pulau di Indonesia masih ada minyak bumi. Apa kegunaan dari minyak bumi untuk kehidupan manusia? Berikut adalah pengolahan hasil dari minyak bumi yang terkonversi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, solar bahan bakar mesin diesel, atur bahan bakar pesawat terbang, kerosin bahan bakar rumah tangga, listrik sebagai bahan dasar listrik, parafin sebagai bahan dasar pembuatan minyak tunas dan residunya yaitu asap. Batu bara berasal dari sisa tumbuhan yang mati dan menetap selama jutaan tahun yang lalu. Kegunaan batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik dan sebagai bahan bakar rumah tangga ataupun bahan bakar industri. Peta penyebaran batu bara di Indonesia. Batu bara di Indonesia paling banyak terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan,
sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Pasir besi dihasilkan di Cirebon, Banten, Cilacap, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, serta beberapa daerah lain di Indonesia. Penggunaannya sebagai bahan dasar industri kota dan bahan dasar pembuatan semen. Emas dihasilkan di wilayah Papua yang dikelola Indonesia, Sambas, Kalimantan Barat, Lampung, Aceh, Belahan Montoro, Minahasa, dan lainnya. Penggunaan emas mayoritas digunakan sebagai bahan perhiasan. Demikianlah pembelajaran tentang sumber daya alam di Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan. Terima kasih. Setelah kita mengamati video yang diberikan tadi, dari sini ada pertanyaan dari Bapak. Dari tayangan video pelajaran tadi, apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui? Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, ya kan? Ada di sumber daya alam ini tadi ada dua bagian, itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, pertanyaan dari Bapak dari sini, apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Minyak bumi, logam mulia, dan lava. Baik, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu minyak bumi, logam mulia, dan batu bara, ya kan? Mengapa tidak dapat diperbarui? Karena kalau sudah tidak bisa mengurasnya, kalau perhitungan minyak sangat membutuhkan yang waktu yang sangat lama untuk berganti kembali bahan-bahan yang sudah diambil sedia, kan? Nah, makanya dikatakan di situ adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik, seterusnya, kalau setelah kita mempelajari mengamati video pembelajaran ini, sedikit Bapak jelaskan dari sini apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu dia sumber daya alam, ya. Baik, seterusnya sumber daya alam berdasarkan kelestariannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti yang sudah kita jawab tadi, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ada sumber daya, contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tanah, air, dan hutan. Itulah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Terus, nah ini tadi seperti yang kita jawab tadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti logam mulia, minyak mentah, dan gas alam. Ya, nah. Baik, potensi sumber daya alam di Indonesia ada terbagi tiga, yaitu satu, sumber daya hutan, dua, kedua, Sumber daya alam tambang. ya, tiga. Sumber daya alam kementerian. Nah, itu sumber daya alam yang ada di Indonesia yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman itu bagian laut, seperti laut. Nah, sekarang kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan seperti hutan produksi. Hutan produksi itu adalah kebun kayu, terus hutan lindung, dan hutan konservasi. Selanjutnya, hutan produksi, kawasan hutan produksi yang dibatasi untuk bahan baku produksi
dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan, produksi seperti kayu dan rotan. Pemanfaatan hutan produksi dapat dilakukan setelah penerbitan izinnya dari pemerintah berdasarkan pada bentuk pemanfaatan. Artinya kita tidak boleh memfungsikan sembarangan hutan kalau tidak diberi izin oleh pemerintah, kecuali kalau hutan itu dalam milik pribadi. Jadi harus kita menjaga ekosistem alam. Nah, kawasan hutan ini bisa dipakai baik dalam bentuk kayu maupun non kayu. Nah, hutan konservasi yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok, pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun di perairan. Baik, hutan konservasi dibagi menjadi dua, yaitu kawasan hutan alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam artinya hutan cegat alam, suaka marga satwa, dan kawasan pelestarian alam itu seperti taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan. Nah, itu dia hutan konservasi ya. Oke, sumber daya alam tambah. Sumber daya alam tambah ini kita temukan bahan galian golongan seperti golongan A untuk keamanan dan pertahanan negara, contoh minyak bumi dan gas. Bahan galian golongan B seperti untuk memenuhi hal ini kurang banyak, contohnya seperti perak, emas, dan tembaga. Bahan galian golongan C sepertinya kita bisa temukan di situ bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hal ini kurang banyak, seperti batu, pasir, dan batu kapur. Artinya batu ini dan pasir ini, kalau misalnya kita ada bangunan, jadi kita butuhkan pasir ya kan? Kita butuhkan batu kalau misalnya kita membangun sebuah gedung. Seterusnya sumber daya alam maritim. Sumber daya alam maritim adalah mencakup semua sumber daya alam maritim yang terkandung di laut, baik di permukaan laut, di dalam laut, dasar laut, dan di posisi pantai, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, termasuk pemanfaatan laut seperti sarana transportasi, ya kan? Media penghubung, pemersatu, dan media pertahanan. Itulah dia fungsi sumber daya alam kemaritiman. Dan sumber daya alam kemaritiman kita temukan di dalam sana, kita temukan perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Baik, setelah Bapak memberikan penjelasan, dan sekarang kita akan membentuk kelompok. Kita ada jumlah 15 orang, dan dalam hal ini kita akan bagi 3 kelompok ya. Bagikan lembar jawaban ini. Di sini nanti ada lembar kerja peserta ini. Di sini ada yang tulis kelas, kelompok berapa, tulis namanya di sini. Dan di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang nanti silakan kalian jawab sendiri sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Sudah? Bisa mengerti? Bisa. Baik, sebelum
kalian kerjakan bersama. Kalau sudah siap nanti, Bapak meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Bapak nanti akan mengunjuk kelompok yang mana dan dipresentasikan ke depan. Silakan dikerjakan. Kita punya waktu sekitar 5 menit atau sampai 10 menit. Dan kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya sama Bapak Guru ya. Kalau sudah siap, sekarang Bapak Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang berani? Bisa maju ke depan. Dari kelompok satu, silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya, inilah teman kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Di sisi dulu. Nah. Baik, sebelumnya dulu kita berikan tepuk tangan. Baik, kepada kelompok 1 disilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 1. 1. Tuliskan pengertian sumber daya alam. Jawab. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Nomor 2. Jelaskan klasifikasi sumber daya alam.
yaitu klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi atas dua, yaitu non-hayati dan hayati. Nomor 3, tuliskan potensi sumber daya alam, yaitu potensi sumber daya alam adalah sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Nomor 4, tuliskan manfaat sumber daya alam, yaitu terbagi 5. 1. Sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. Nomor 2, pembangkit listrik. Pembangkit listrik misalnya minyak bumi dan sinar matahari. Nomor 3, yaitu bahan pangan dan sadang nomor 3 yaitu bahan pangan dan sadang, misalnya padi dan kapas. Nomor 4 yaitu bahan industri dan kerajinan, misalnya karet dan rotan. Dan terakhir nomor 5 yaitu bahan obat-obatan, kosmetik, misalnya jahe dan lidah buaya. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Baik, kita kembali. Baik, begitu saja tadi hasil diskusi kita dari kelompok 1 tadi kan? Baik, setelah mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak? Iya. Baik, berarti sudah bisa dipahami atau dimengerti kan? Baik, seterusnya setelah kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1, dari sini ada pertanyaan dari Bapak. Coba perhatikan. Apakah kalian paham? Apakah kalian pahami setelah mempelajari materi potensi sumber daya alam? Baik, terus apa yang perlu kalian pahami setelah kita mempelajari materi potensi sumber daya alam? Ya, sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami, mulai dari video pembelajaran kita tadi sampai pada hasil diskusi kelompok kita. Dan sekarang Bapak Guru meminta, sebelum Bapak Guru menyimpulkan, Bapak Guru dulu meminta kepada siswa untuk menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa? Oh ya, silakan. Kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu segala sesuatu yang muncul secara alami dapat digunakan untuk memperbaiki lingkungan manusia. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Ya, dari video pembelajaran kita tadi seperti pada diskusi kelompok kita, berarti kita sudah bisa menyimpulkan hasilnya, kan? Dan dari kesimpulan yang tadi adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya kan? Itulah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, seterusnya Bapak akan ada pertanyaan dari sini. Apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Mengenai sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia. Baik. Apa yang Anda sukai pada pelajaran hari ini? Cara menyampaikan materinya sangat jelas dan sederhana.
Sangat jelas dan mudah dipahami, ya kan? Baik, mengakhiri materi kita, Bapak akan menyampaikan materi kita nanti pada pertemuan selanjutnya dengan judul aktivitas kehidupan masyarakat pada masyarakat itu di seluruh kita pada pertemuan berikut, yaitu aktivitas kehidupan masyarakat pada masa lalu. Itu adalah materi kita pada pertemuan selanjutnya, ya. Sudah? Baik. Sebelum kita mengakhiri materi kita ini, kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila, ya. Bapak Guru meminta agar siswa sebelum kita istirahat.